Saya Armi Purniati Wulandari, mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis, semester 3. Kegiatan yang saya lakukan merupakan tugas dari mata kuliah Usaha Tani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Juanda, SPMP. Inilah Desa Jurangmangu yang mayoritas penduduknya adalah petani, antara lain petani sayur-sayuran, petani kopi, dan petani tembakau. Untuk tugas mata kuliah Usaha Tani, saya akan fokus ke usaha pengolahan kopi. Inilah rumah salah satu petani yang berusaha di bidang pengolahan kopi, lebih tepatnya di Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ini adalah Pak Budi Purwanto, petani yang punya usaha tani pengolahan kopi The Chef. Sejarahnya jenengan punya usaha kopi itu berapa? Sebetulnya awalnya itu di Desa Jurangmangu kan sudah ada kopi. Cuma memang orang sini kan ya ngopi saja, katakanlah seperti itu, belum tahu karena cara proses kopi yang baik kan belum tahu. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang perkebunan, terus karena ada potensi kopi di Jurangmangu, kami kelompok tani inisiatif mau mengolah kopi. Enggak, dari dulu ini sebenarnya sudah ada tanaman kopi, cuma nggak tahu prosesnya seperti apa. Berarti petani sini belum tahu cara pengolahan kopi, gitu. Iya. Itu tahun berapa Mas ini mulai ada pengolahan kopi? Untuk pengolahan kopi sebenarnya dari nenek moyang sudah ada, cuma kan pakai manual itu, nggak pakai sangan itu. Tapi setelah adanya kelompok tani dari pertanian itu diberi mesin lah, ya alat-alat modern katakan karena pakai mesin. Itu mulai tahun 2018. Berarti untuk kopi The Chef sendiri bahan bakunya dari Pak Pur sendiri menanam kopi sama dari menampung hasil kopi petani sekitar gitu deh. Iya. Memang karena memang berdirinya kelompok tani itu kan berusaha menanggung hasil pertanian dari teman-teman kelompok tani. Harapannya kan ada penambahan hasil dari petani, bukan dari kebun saya sendiri. Tapi kalau bisa seluruh warga bisa. Nah terus untuk teknis pengolahan sendiri, berarti pertama petik merah. Petik merah yang pasti harus petik merah. Itu kalau petik merah itu nggak bisa ditawar lagi lah. Nah, petik merah. Terus kemudian untuk sortir memang dari awal dari petik mulai tahap sortir. Berarti harus merah gitu kan? Iya, pertama harus merah, memilih buah-buah yang merah tapi matang. Kan merah belum tentu matang. Kadang merah yang sudah agak coklatan itu, yang memang sudah masak. Kemudian masuk ke sortasi sesungguhnya itu. Jadi memilih kan kadang-kadang ketika petik nggak ada yang ikut yang belum masak, belum merah, itu sortir. Terus tinggal kita mau proses kopi apa. Di situ sudah mulai tahapan sortasi, kemudian kita mau proses apa. Karena proses kopi ada bermacam-macam proses. Pertama ada bubos, kemudian natural, kemudian honey, fermentasi lah. Kalau yang lebih kenal wine. Untuk kopi The Chef sendiri ada berapa produk yang diinginkan? Ya, Jenis kopinya dulu, jenis kopinya. tadi kan apa namanya kan proses. Ya. Mau dia tahapan proses itu nanti ke apa namanya macam-macam proses. Ya, untuk tahapan proses pertama misalkan kita mau mengolah proses pembos. Pembos terus pertama masuk berarti setelah sortir itu
dimasuk mesin palper. Nah, di palper itu memisahkan biji kopi sama kulit kopi. Kemudian di fermentasi, direndam. Itu membutuhkan waktu, ada yang 24 jam, ada yang 34 jam. Berarti 24 sampai 30 jam ya? Iya. Kemudian dicuci. Itu memang semua proses diterangkan. Maksudnya diterangkan apa enggak? Apa maksudnya cuma proses awalnya? Menurut Bapak boleh mau? Jadi setelah dicuci, kemudian sampai bersih langsung jemur. Kalau cuaca normal itu antara 8 sampai 10 hari. Itu untuk full house ya? Full house, untuk ya. Natural itu berarti ketika sudah petik merah langsung disortir biasa. Kemudian langsung jemur. Jadi itu membutuhkan waktu kurang lebih antara 25 hari sampai 1 bulan. Untuk yang honey itu berarti masuk mesin palper, terus langsung jemur. Iya. Kemudian dijemur kurang lebih ya antara 25 sampai 30 hari sama natural. Nah, untuk fermentasi sendiri yang wine itu berarti antara 25 sampai 30 hari. setelah dibungkus Enggak, berarti ya jadi cherry atau disimpan, dimasukkan karung tapi dikasih plastik, rapat ditutup. Jadi cara bahasanya apa ya? Berem ya. Itu ditambah nopo ada langsung berarti cherry yang sudah disortir langsung dimasukkan ke karung, dicuci dulu. Ya. Selama berapa? Berarti 25 hari. Proses kering itu yang memang natural itu kan berarti ketika sudah petik, sortir, jemur itu memang proses kering. Yang basahnya berarti yang bos itu. Sebenarnya berarti sebelum proses kopi itu cuma sebenarnya ada dua, berarti proses kopi basah dan kering. Yang kering itu yang natural itu sama fermentasi sendiri ya? Fermentasi. Berarti ini berarti proses kopi cuma ada dua proses kopi, berarti proses basah sama proses kering. Ini yang wine. Ini natural. Yang full house yang sendiri jenis kopinya kopi apa? Arabica sama Robusta. Cuma Arabica sendiri kan varietasnya banyak juga. Arabica itu ada Lili Es, Kartika, terus Sigarutan. Kemudian ada lagi yang kuning itu Yellow Cardura itu ada. Berarti ketika mau masak itu warnanya itu bukan merah tapi kuning. Itu ada itu. Kan proses sudah menjadi green bean kan? Ya. Itu setelah itu baru di sebelum ini kan memang proses sortir yang cukup katakanlah ya butuh ketelitian lah. Ini kan termasuk biji kopi yang sudah katakanlah dalam satu buah itu kan ada yang satu, ada yang dua, itu sudah disortir, sudah kelihatannya kan hampir seragam walaupun nggak sama. Itu kan di proses sortir itu memang membutuhkan waktu. Untuk mendapatkan 1 kilo ini membutuhkan kurang lebih 1 jam yang lebih. Untuk proses sortirnya ya? Iya. Kemudian kalau sudah sortir, kalau kita mau masak langsung mesin roasting. Itu digoreng ya? Iya, digoreng, sangrai. Ini adalah mesin roasting yang digunakan untuk mensangrai biji kopi yang sudah menjadi green bean
untuk proses kematangannya. Sampai 5 kilo bisa masuk sini. Ini sih kapasitas 3 kilo. Oh, ini untuk kapasitas 3 kilo. Yang untuk yang kecil-kecil Kecil ya, yang biasa di apa namanya kafe-kafe kan ini, karena memang kemampuannya terbatas sih untuk paling 5 cangkir berhenti nggak bisa naik langsung gitu, tetap aus lah. Pemasaran sendiri itu yang dijual berupa bubuk nopo green bean. Ya karena memang sebenarnya kepengennya sih bubuk, cuma perkembangan semakin sini ada beberapa kafe yang minta ini green. Nah, itu makanya kami tidak harus menjual bubuk lah, jadi siapapun yang mau beli, mau yang proses apa, terus dalam bentuk apa, kami siap. Terus untuk selama ini berarti kemana saja dijual pasaran? Untuk pasaran kan kita wilayah Malang, kemudian ada Tegal, Banyumas, Bandung, bahkan sempat ke Ulu Bali. Nah, Itu yang green bean ya? green bean. Ya ada yang minta bubuk, ya ada yang minta Oh, berarti tergantung permintaan. permintaan, iya. Kalau yang green bean kebanyakan kafe, karena di kafe itu kan punya mesin roasting sendiri. Nah kalau konsumsi biasanya ya bubuk. Sama yang roast bean itu kan biji kopinya sudah dimasak, Iya, tapi kan? belum dibubuk, namanya roast bean. Kalau green bean sendiri nih nggih, yang ini masih green bean, ya, masih mentah biji. Untuk promosi di online kami, kan apa? kalau di online kan ya memang ya, cuma jarang, karena untuk kopi kan ini misalnya rasa ya. Nah, sedangkan rasa itu kan harus katakanlah dicicipi lah, istilahnya dicicipi dulu lah. Jadi enggak, menurut saya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata seperti itu. Mungkin kalau karena minuman itu perlu dicoba lah seperti itu. Makanya untuk online kami jarang posting lah, lebih cenderung kami berarti promonya lewat acara pameran itu. Kemudian ada teman-teman main ke sini, kita kasih oleh-oleh promo. Terus setelah usaha ini berarti udah berjalan 4 tahunan ya? Itu target kedepannya gitu? Nah, target ke depan kami pengen lah, karena semakin tahun alhamdulillah permintaan semakin banyak. Bahkan tahun ini aja permintaan green bean dari Jakarta ada, bahkan minta 1 bulan 50 kg green bean. Sementara kami belum mampu lah, karena kemampuan kami masih terbatas, harus kembali ke belakang, mulai dari perbaikan kebun, kemudian tempat jemur, kemudian juga modal sama tenaga kerja. Karena setiap proses kalau tidak diimbangi dari belakang, ya nanti nggak jadi, karena butuh proses, butuh tenaga yang banyak. Ya, lebih banyak menampung hasil pertanian lah, itu dari petani. Nah ini salah satu kendala kami adalah ketika mau masuk panen itu ada tengkulak masuk, yang ya kalau tengkulak lah, saya nggak mau menyebutkan daerah. Yang jelas itu salah satu tantangan lah, karena mereka membeli kopi bukan ceri, artinya kopi campur. Jadi petiknya rajutan antara merah, kuning, hijau, itu belinya seperti itu. Otomatis petani yang kemarin sudah biasa petik ceri, petik merah, karena ada tengkulak seperti itu, akhirnya kan kembali petani petiknya campur. Yang tadi dia sudah petik merah masuk ke kelompok tani, tapi setelah ada tengkulak masuk berubah lagi. Untuk harga sendiri bersaing? Nah itu karena dari tengkulak itu memang belinya campur, memang harganya tinggi. Kemarin sampai 6 ribuan 1 kilonya. Iya. Sedangkan kami beli dari petani hanya 7.000. Ya, selisihnya kan dikit, otomatis petani milihnya petik campur, karena dalam 1 hari bisa dapat 50 kilo lebih.
Tapi kalau petik merah itu paling kan 25 kilo. Jadi langsung disortir sih. Iya. Jadi memang tantangannya ini istilahnya melarang sih, karena ini urusannya kebutuhan. Ketika petani kan mau jual apa-apa, kalau ada urusan kebutuhan kan apapun bisa dijual lah seperti itu. Walaupun masih misalkan di pohon lah, kan ada yang jual di pohon itu yang model apa bekas, ya itu kan jual di pohon itu. Ya mereka ya memang menjual karena memang butuh seperti itu. Nah harapannya sih kami kelompok tani bisa punya dana untuk memberikan dana talangan. Artinya ketika petani butuh itu ada dana talangan, nantinya harapannya petani bisa beli. Cuma ya memang untuk dana bisa ya. Kalau bisa itu petani dikasih katakanlah dana talangan lah seperti itu, lebih menurut saya lebih bagus. Cuma ya kami nggak begitu dengan dana talangan nanti di akhir ini harus ada potongan, ini enggak, tetap harga sama seperti itu. Kami sudah coba berarti ini tahun kemarin sih, walaupun ada temulak masuk karena saya udah ada dana talangan yang masuk walaupun kecil ya bisa lah, karena setiap tahapan itu kan selalu menyusut itu. Berarti untuk yang 10 kilo yang 10 kilo per kilonya itu, kalau sekilo ini kan 1 kilo, 1 kilo biji mentah ketika disangrai jadinya berarti 8 on. Iya, 8,5 on. Berarti nyusunnya 1,5 on. Iya. Sendiri, kopi Dejar sendiri biasanya jualan kemasannya ukuran pinter ini. Ukuran berarti 100 gram sama 200 gram. Untuk robusta sendiri harganya yang untuk 200 gramnya berapa? Robusta berarti yang 200 gram 30. 30. Untuk yang 100-nya berarti 15. Untuk Arabica? Arabica yang 200 berarti 40, yang 100 20.